warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Mumtaz Kurniawan dari 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani. Perkenalkan, nama saya Sabina Gasani Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib Ramadan. Kami kelompok 4 dari kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan tentang enzim dan metabolisme. Enzim, holoenzim, struktur enzim. 1. Apoenzim atau komponen protein. Sisi aktif enzim, tempat melekat dan bereaksinya substrat. 2. Gugus prostetik atau komponen non-protein. Kofaktor, 1 organik, 2 anorganik. Contoh organik, koenzim, vitamin FAD dan gugus prostetik HM. Contoh anorganik, aktivator CA, aktivator enzim trombokinase. Sifat enzim ada 4. Yang pertama, tidak tahan panas. Penjelasannya optimum di suhu 35-40 Celcius. Yang kedua, menurunkan energi aktivitasi. Penjelasannya mengurang jumlah energi yang diperlukan. Yang ketiga, reversible. Penjelasannya setelah proses penguraian kembali ke semula. Yang keempat, spesifik. Penjelasannya diperlukan enzim tertentu untuk menguraikan zat tertentu. Teori lock and key, enzim dianggap sebagai lubang kunci, hanya substrat yang cocok dan serius yang bisa bereaksi. Teori induced fit, sisi aktif enzim dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya. Enzim yang berperan dalam proses metabolisme ada 6. Yang pertama, amilase, kelenjar liur pankreas dan usus halus. Fungsinya memecah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, protase, lambung, pankreas, dan usus halus. Fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Yang ketiga, lipase, pankreas dan lambung. Fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, maltase, usus halus. Fungsinya menghancurkan maltosa. Yang kelima, laktase. Fungsinya mencegah gula laktosa. Yang keenam, sukrase, usus halus. Fungsinya memecah sukrosa menjadi gula sederhana, fruktosa dan glukosa. Kesimpulannya, enzim yang tersusun dari apoenzim dan gugus prostetik yang berfungsi untuk menguraikan zat kompleks menjadi sederhana juga bersifat reversible, tidak tahan panas dan spesifik, yang hanya enzim tertentu dapat menguraikan zat tertentu dalam proses metabolisme tubuh. Saya akan menjelaskan tentang aerob, di mana aerob terdapat tahapan respirasi aerob. Yang pertama ada glikolisis, yaitu tempat reaksinya sitosol dengan proses pemecahan glukosa atau 6-Si menjadi asam pirufat menjadi 3-Si dengan hasil 2 asam pirufat dan 2 NADH dan 2 ATP. Dan yang kedua ada dekarboksilasi, yaitu tempat reaksinya matriks mitokondria dengan proses reaksi yang mengubah 2 asam pirufat plus 2 NAD plus 2 KOA dengan hasil 2 asetil KOA dan 2 CO2 dan 2 NADH. Yang ketiga ada siklus Krebs, yaitu dengan tempat reaksi matriks mitokondria dengan proses siklus reaksi antara asetil KOA dengan asam oksaloasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Ada 8 tahapan utama yang terjadi selama siklus Krebs dengan hasilnya 2 FADH, 2 ATP, 6 NADH, 4 CO2. Dan yang terakhir tahapan respirasi aerob adalah transport elektron, yaitu tempat reaksinya kristal mitokondria. Prosesnya perpindahan elektron dari setiap asektor dan terbentuk ATP dari total tahapan sebelumnya juga dari NADH dan FADH yang hasilnya 34 ATP plus 12 H2O. Dengan total 38 ATP yang dihasilkan dan 2 ATP digunakan saat transport aktif, didapatkan 36 ATP. NADH menghasilkan 3 ATP, sedangkan FADH menghasilkan 2 ATP. Jadi kesimpulan dalam
tahapan respirasi aerob, yaitu respirasi aerob merupakan penghasilan ATP dari glukosa melalui 4 tahapan glikosis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Dengan total 38 ATP yang dihasilkan dan 2 ATP digunakan saat transport aktif, didapatkan 36 ATP dari 1 molekul glukosa. Selanjutnya ialah tahapan respirasi anaerob. Tahapan pertama yaitu glikolisis atau fermentasi yang bereaksi di sitosol dengan bahan glukosa. Dengan proses, glukosa diubah menjadi asam pirufat dengan hasil 2CH3CH2OH, 2 karbon dioksida, dan 28 kilokalori. Anaerob tidak memerlukan oksigen, terjadi di sitosol hanya melewati glikolisis atau fermentasi dan hanya menghasilkan 2 ATP. Dengan kesimpulan, respirasi anaerob hanya terjadi dalam keadaan khusus bersifat sementara, energi yang dihasilkan kecil. Anaerob tidak memerlukan oksigen, terjadi di sitosol hanya melewati glikolisis atau fermentasi saja dan hanya menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya adalah tahapan fermentasi alkohol yang dimulai dengan glikolisis, terjadi di sitosol dengan bahan glukosa dengan proses perombakan glukosa yang menjadikan asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Selanjutnya terjadi reduksi asam pirufat dengan bahan asam pirufat dengan proses pereduksian asam pirufat yang akan dipecah menjadi karbon asataldehid dan juga karbon dioksida. Tahapan terakhir ialah reduksi asetaldehid. Dengan bahan asetaldehid, proses pereduksian asetaldehid yang hasilnya akan menjadi 2 molekul etanol. Kesimpulan, fermentasi alkohol merupakan tahapan respirasi anaerob yang tidak semua makhluk melakukannya, hanya menghasilkan 2 ATP dan etanol. Selanjutnya ada tahapan fermentasi asam laktat, dimulai dengan tahapan glikolisis dengan tempat reaksi sitosol dengan bahan glukosa dengan proses reaksi perombakan glukosa dengan hasil 2 asam pirufat dan 2 NADH. Dilanjutkan dengan tahapan reduksi asam pirufat dengan bahan asam pirufat, diproses dengan cara direduksi dan akan dipecah menjadi 2 molekul asam laktat dan 2 molekul NAD. Kesimpulannya, fermentasi asam laktat merupakan hal yang terjadi dari penguraian glukosa layaknya fermentasi alkohol dan respirasi anaerob, tapi dengan tahapan dan hasil akhirnya membentuk asam laktat. Dalam fotosintesis terdapat 2 reaksi. Yang pertama ada reaksi terang dan reaksi gelap. Kita bahas yang reaksi terang terlebih dahulu. Anabolisme atau fotosintesis. Tahapan reaksi terang. Penangkapan foton. Tempat reaksinya di daun, bahannya H2O dan sinar matahari. Prosesnya, cahaya diserap klorofil untuk reaksi fotosistem. Yang kedua, fotosistem 1 dan 2 atau fotofosforilasi, siklik dan non-siklik. Bahannya cahaya matahari, prosesnya menangkap foton, dipindahkan dan diterima P700, melepas elektron untuk menghasilkan ATP, diionisasikan cahaya, klorofil, fotosistem. Kesimpulannya, reaksi terang berlangsung saat cahaya yang ditangkap oleh daun dan H2O yang tersedia diolah dan dilepaskan elektronnya untuk menghasilkan ATP, O2, dan NADPH2 setelah diionisasi oleh cahaya klorofil fotosistem 2. Selanjutnya ada reaksi di tempat gelap. Yang pertama ada fiksasi. Tahapan respirasi aerob. Tempat reaksinya di stroma. Bahannya CO2, ATP, dan NADPH. Prosesnya yaitu ribulosa difosfat mengikat CO2 dari udara dan membentuk 6 atom C6 yang dipecah menjadi 12 atom C3 atau APG atau PGA. Akan ditambahkan 12 gugus fosfat dan membentuk PGA 1,3 bifosfat. Hasilnya PGA 1,3 bifosfat. Yang kedua ada reduksi. Tempat reaksinya di stroma. Bahannya 1,3 bifosfogliserat. Prosesnya yaitu mereduksi dengan H+ dan NADPH yang berubah menjadi NADP+ dan 12 molekul PGAL 3C. Terjadi sintesa 2 molekul fosfogliseraldehid menyatu menjadi 1 glukosa yang hasilnya menjadi C6H12O6 10 fosfogliseraldehid dan NADP+.
Yang terakhir ada regenerasi. Tempat reaksinya di stroma. Bahannya 10 fosfoglyceraldehyde. Prosesnya yaitu membentuk kembali ribulosa difosfat atau RDP. 10 fosfoglyceraldehyde berubah menjadi 6 ribulosa fosfat. Jika mendapat gugus fosfat, akan berubah menjadi RDP kembali yang tugasnya mengikat CO2 di awal proses, dan hasilnya menjadi 6 RDP. Jadi kesimpulannya yaitu reaksi gelap merupakan proses pembentukan glukosa dari CO2 dari udara dan ATP dan NADPH. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.